Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami, dan berilah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Dan semoga Allah menjaga kita, menjaga orang yang kita cintai, menjaga keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan semoga Allah menjaga umat dimanapun berada, khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, amin ya rabbal alamin, dan menolong kita dengan pertolongan yang besar. Hadirin Allah muliakan, begitu juga khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam hal, memberikan kita berbagai macam kemudahan, pertolongan, nikmat, sampai-sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat yang kata Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang gak bisa kita hitung. Lalu pertanyaannya, gimana kita bisa bersyukur secara 100%? Makanya hadirin dan ibu-ibu sekalian, kita ini banyak lalai, banyak kekurangan. Maka berjuanglah sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Apalagi wanita. PR besar wanita itu menjadi wanita yang bersyukur. Karena uritun nar, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka, dan mayoritas penghuni neraka itu siapa? Wanita. Yakfurna, mereka kufur. Apakah kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur kepada suami dan mereka kufur kepada kebaikan. Artinya nggak bersyukur. Maka kalau kita ingin masuk surga, tugas kita bukan hanya mencatat, bukan hanya memahami, bukan hanya hadir di kajian, tapi tugas kita bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri ini ilmu yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri hikmah yang Allah kasih kepada kita, bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kita nikmat tersebut. Itulah PR besar ibu-ibu sekalian khususnya, dan kita semua laki-laki juga punya PR itu, tapi sebagaimana Nabi SAW menekankan wanita, maka ini hal yang harus kita perhatikan dengan seksama. Jadi salah satu tolak ukur keberhasilan majelis kita adalah ketika kita, ibu-ibu sekalian, menjadi pandai bersyukur, bukan hanya ngerti aja. Kalau kita hanya ngerti, hanya paham, tapi nggak pandai bersyukur, bisa jadi kita gagal dalam menuntut ilmu. Maka marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Kita lanjutkan materi kita. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan
wa innama yaqwal abdu ala hudurihi fi salati wa ishtighalihi fiha bi rabbih azza wa jal idza qahara syahwatahu wa hawahu wa illa faqalbun qad qaharathu syahwah. Hadirin Allah muliakan, ini kaidah, tolong catat baik-baik. Sesungguhnya kuatnya seorang hamba dalam menegakkan sholat, dan bukan hanya menegakkan atau mengerjakan sholat, tapi ketika sholat dia sibuk sama Allah. Nah ini, ketika sholat dia sibuk sama siapa? Sama Allah. Banyak orang yang sholat, tapi berapa persen dari orang sholat itu sibuk sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada banyak orang tuh ketika sholat sibuk sama masalah-masalah duniawinya. Sholat, tapi sibuknya tuh sama masalah dunia. Ada orang tuh sibuk mikirin makan siangnya, enaknya gue makan siang apa ya habis zuhur. Diajak makan siang sama temennya, sis habis sholat zuhur kita makan siang yuk, gue traktir, tapi lo yang nentuin tempatnya ya, begitu. Itu pas mau ngambil wudhu tuh ditraktir, tugas kita cuma menentukan restonya. Udah, rakaat pertama mana ya restoran Japanese food yang enak di sini. Rakaat kedua Korean restoran. Rakaat ketiga rumah masakan Padang. Gitu loh. Jadi di sholatnya tuh sibuknya bikin restoran udah. Bukan sibuk sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang sebelum sholat baca WA dari suami, tajam memang WA-nya. Itu selama sholat, mikirin suaminya udah. Sibuk dengan kata-kata suami di dalam WA tersebut. Sebelum sholat dapat berita tentang anak, berita nggak enak. Jadi selama sholat itu sibuk sama anaknya. Sibuk sama anaknya. Nah, terus gimana caranya agar kita kuat dalam mengerjakan sholat dan kuat selalu sibuk sama Allah ketika sholat kita? Nah, syaratnya ini yang dijelaskan Ibnu Qayyim. Makanya ini penting jamaah dan ibu sekalian. Apa syaratnya? Dan kapan itu bisa terjadi? Kapan kita punya kekuatan? Dan seringkali kita lemah loh. Ya nggak sih? Lemah kita tuh. Rakaat pertama bisa, rakaat kedua bisa, rakaat ketiga bisa, rakaat 4 zuhur mental. Ada yang rakaat pertama bisa, rakaat kedua bisa, rakaat ketiga mental lagi. Udah kemana-mana. Ada yang baru rakaat kedua udah mental, udah mikirin macam-macam, udah sibuk sama macam-macam. Ada orang baru sujud rakaat pertama udah sibuk mikirin macam-macam. Ada orang baru doa iftitah udah kemana-mana. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, gimana biar bisa kita, bagaimana agar kita kuat? Nah itu, bagaimana agar kita kuat? Hadirin Allah muliakan, ternyata caranya itu idza qahara syahwatahu wa hawahu, apabila dia bisa menundukkan dan mengalahkan syahwat dan nafsunya. Kalau kita bisa mengalahkan dan menundukkan, mengontrol, mengkondisikan syahwat kita dan nafsu kita,
Itu poin. Kalau nggak akan bisa. Banyak orang berpikir kunci utama untuk khusyuk adalah paham apa yang dibaca. Benar nggak? Banyak orang berpikir demikian nggak? Ya, pantas saja lo nggak khusyuk, lo nggak paham apa yang lo baca. Konsekuensi dari teori ini, orang Arab adalah orang paling khusyuk, atau semua orang Arab khusyuk gitu. Kenapa? Karena itu pakai bahasa mereka dan mereka ngerti apa yang dibaca. Tapi apakah kenyataannya demikian? Atau semua anak pondok yang jago bahasa Arab, semua orang Indonesia yang jago bahasa Arabnya khusyuk udah. Mau kegiatannya maksiat kah, atau suka gibah kah, atau suka fitnah orang kah, yang penting bisa bahasa Arab, lalu Anda paham apa yang Anda baca saat baca Al-Fatihah, atau pada saat Anda ruku, pada saat Anda i'tidal, pada Anda saat sujud, atau pada saat duduk di antara sujud, maka Anda pasti akan khusyuk. Ya, kenyataannya sesimpel itu enggak. Tanya aja ke teman-teman kita, ustadz-ustadz kita, atau santriwati yang bahasa Arabnya jago banget. Emang semudah itu khusyuk? Bukan. Oh, berarti nggak penting? Oh, salah. Penting, sangat penting. Tapi bukan itu tujuan utamanya, atau bukan itu syarat utamanya. Kalau kita ingin khusyuk, syarat utamanya apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kuasai hawa nafsu dan syahwat kita. Itu baru Anda bisa khusyuk. Anda bisa sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Ini syarat. Ingin khusyuk, di samping memahami bacaannya gitu, tetap kita pelajari apa sih makna Maliki Yaumiddin, apa maknanya Subhana Rabbiyal A'la, itu penting. Tapi hanya mengenal itu nggak bisa. Kita harus kuasai, tundukkan hawa nafsu dan syahwat kita. Kalau nggak, kita nggak akan khusyuk. Wa illa, kalau kita nggak bisa itu, kalau kita nggak berhasil melakukannya, faqalbun qad qaratu syahwah, maka hati itu dikuasai oleh syahwat dan ditawan oleh hawa nafsu. Nah, sejago apapun bahasa Arab kita, semengerti apapun apa yang dibaca dan apa yang kita dengar ketika imam membaca secara jahar, kalau hawa nafsu sudah kalau hawa nafsu sudah menawan hati kita, kalau syahwat telah menguasai hati kita, apa yang terjadi? Wa wajada syaitanu fi maq'adan tamakkana fih. Dan saat itu syaitan mendapatkan kesempatan untuk menggoda dan menguasai dia. Jadi ketika hati kita sudah ditawan dan dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat, dan syaitan lihat itu momentum syaitan untuk menggoda, memberikan ilusi, memalingkan, dan mengalahkan kita. Itu momentumnya syaitan. Kaifa yukhlisu minal wasawis wa minal afkar. Kalau demikian, bagaimana dia bisa terbebas dari was-was syaitan dan pikiran-pikiran yang mengganggu kekhusyuannya pada saat sholat dan ibadah. Jadi kalau diri kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sudah dikuasai oleh syahwat, lalu syaitan masuk pada saat itu karena dia lihat itu momentum dia, itu kesempatan dia, itu timing dia untuk masuk, untuk menggoda, untuk menyerang, untuk memberikan ilusi, lalu malingkan ke sana dan ke kiri, maka bagaimana seseorang bisa berhasil dan selamat dari godaan-godaan tersebut dan pikiran-pikiran itu? Nggak bisa. Kita akan gagal.
Itu hadirin sekalian yang ditakutkan. Dari sini pelajaran mahal bagi kita bahwa kualitas ibadah kita dan kekhusyuan hati kita dalam beribadah dan dalam mengerjakan sholat itu bukan hanya ditentukan oleh kondisi kita pada saat sholat, bukan hanya itu, tapi juga ditentukan dengan atau oleh kondisi kita di luar sholat kita, sebelum kita sholat dan setelah kita sholat. Jika di luar sholat kita hidup dengan hawa nafsu kita hidup dengan syahwat kita. Maksudnya apa nih Pak Ustadz? Kan bukannya setiap kita punya nafsu ya? Oh iya, betul. Maksudnya bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi maksudnya dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita mau pakai bahasa yang lebih spesifik, lebih detail, lebih tajam, kalau di luar sholat kita jalani aktivitas kita, hari-hari kita, kegiatan-kegiatan kita dalam kondisi kita dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, maka pada saat waktu sholat kita nggak akan khusyuk, dan nggak akan bisa sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan bisa. Dan kita akan, sebagaimana kita kalah dengan hawa nafsu di luar sholat, kita akan kalah dengan hawa nafsu di dalam sholat. Sebagaimana di luar sholat adalah timing syaitan masuk, dalam sholat pun itu timing syaitan masuk. Tapi kalau di luar sholat kita jaga diri kita, hadirin. Udah nafsu ngomongin orang, ngomentarin orang, kita jaga lisan kita. Enggak boleh ngomongin orang. Kita jaga nafsu kita. Kita jaga syahwat kita. Pada saat kita menjalankan peran sebagai istri, kita menjalankan peran jadi ibu, kita jalankan peran sebagai anak gitu loh. Pengennya ngejawab orang tua aja, pengennya ngejawab dan ngebantah suami aja, tapi kita tahan gitu, nggak bisa. Ini hawa nafsu. Lalu pada saat kita bekerja, pada saat kita di kampus, pada saat kita bertemu dengan A dan B, pengennya ngedebat temen aja di lingkungan kerja, tapi enggak. Jaga hawa nafsu. Ini nafsu nih, pengen ngedebat orang. Ada sesuatu di jalan gitu loh, yang membuat kita tuh pengen nyemprot orang gitu loh. Terus kita tahan, enggak. Saya harus kuasai dan saya harus lawan hawa nafsu saya. Nah kalau kita jaga terus tuh hawa nafsu, hadirin, maka pada saat kita sholat, kita akan sibuk dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Tapi kalau tidak, maka tidak. Sesimpel itu. Marilah kita berpikir seperti ini. Dan ini kaidah besar yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi dari sini kan kita bisa paham ya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ibu-ibu suka marah-marah sama suami, ya sholat nggak akan khusyuk. Kalau ibu-ibu nggak bisa kendalikan diri saat ngadepin anak-anak, sholat nggak akan khusyuk. Dan begitu seterusnya. Kalau kita nggak bisa jaga lisan kita untuk tidak ngomongin orang, untuk tidak fitnah orang, jangan terlalu berharap sholat kita khusyuk. Apalagi ngomongin orang. Na'udzubillah, teman na'udzubillah.
Dan jangan berharap kita bisa terbebas dari waswas syaitan. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi orang yang nggak bisa kontrol nafsunya itu hidupnya di bawah kendali was-was syaitan. Hidupnya tuh was-was lagi, nanti was-was, 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 was-was. Alhamdulillah. Nanti halu, kan mentok-mentok nanti begitu terus. Was-was tuh kalau dibiarkan orang bisa halu loh. Overthinking itu kan awalnya dari itu. Jadi overthinking itu bukan hanya sekedar punya kemampuan berpikir yang tajam. Imam Syafi'i itu kemampuan berpikirnya jangan pernah diragukan. Imam Abu Hanifah itu kemampuan berpikirnya jangan pernah diragukan. Tapi pernah nggak mereka overthinking secara negatif sebagaimana kita tahu pada hari ini? Enggak. Overthinking itu kita hidupnya ngikutin hawa nafsu. Akhirnya kita nggak bisa ngontrol. Syaitan kasih was-was pertama, was-was kedua, was ketiga. Udah pikiran kemana-mana deh. Berantakan semuanya. Berantakan. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Karena ketika kita kasih peluang buat hawa nafsu menguasai diri kita, dan akhirnya hati kita benar-benar dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, udah dikuasai, mereka nggak akan lepaskan ketika kita mau sholat. Emang ada break dulu ya hawa nafsu ya, jangan kuasain aku ya kalau pas aku sholat, nanti kalau habis aku salam kamu datang lagi, kan bukan begitu poinnya. Kita yang bukakan pintu buat mereka, kita yang persilahkan mereka masuk dan membelenggu kita. Kita mempersilahkan mereka menguasai kita, dan begitu sudah dikuasai oleh hawa nafsu, syahwat, oleh syaitan, kita ngap-ngapan, kita yang kok susah banget sih, aduh kok ribet sih, aduh kayaknya enggak deh. Loh, ada yang kasih kesempatan kok. Dan itu kan bertahap hadirin, nggak langsung, bertahap. Tapi seringkali kita sadarnya begitu kita sudah terbelenggu. Dan udah susah, udah. Kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim, keluarga beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga para ulama dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga ustadz beserta seluruh tim kajian dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, mohon maaf bila di luar tema. Ayah saya sudah meninggal rahimahullah, dan harta peninggalan beliau adalah sebuah rumah tipe 57 di atas tanah ukuran 7x16. Sejak 8 tahun terakhir, rumah itu adalah untuk tempat tinggal ibu kami dan 3 adik laki-laki kami yang sebelum mereka berpencar untuk bekerja di kota lain sejak tahun lalu. Sebelumnya ibu dan ayah tinggal di kota lain kontrak. Alhamdulillah kami berempat, anaknya 3 laki-laki 1 perempuan, sudah dewasa dan memiliki penghasilan masing-masing, namun kami semua masih belum punya cukup uang ataupun aset untuk bisa membiayai ibu haji khusus, apalagi furoda. Saya sulung tinggal bersama suami yang lokasinya berhadapan dengan ibu. Ibu kami belum haji, sudah daftar, tapi jatah beliau berangkat masih 17 tahun lagi. 17 tahun lama ya. Alhamdulillah. Kami anak-anak berniat menjual rumah warisan tersebut dan melepaskan hak waris kami. Harta waris itu memang belum dibagi.
untuk membiayai ibu berangkat haji dengan jalur haji furoda agar tidak antri, mengingat usia beliau sudah 62 tahun saat ini. 62 tahun, 17 tahun lagi berarti berapa? 79 tahun. Walaupun semoga biasa kan ada itu ya, dimajukan ya kalau prakteknya. Sehat fisik maupun rohani, mengingat ada hak waris ibu juga dalam harta itu, kami harus minta persetujuan beliau. Pertanyaan saya, apakah keberadaan harta waris tersebut menjadikan ibu sebenarnya dalam kondisi istitoah untuk berangkat haji segera? Karena ada aset harta yang bisa dijual untuk menunaikan kewajiban haji dan ibu masih dalam keadaan sehat fisik maupun rohani. Apakah kami salah jika tidak mengusahakan harta waris itu terjual untuk beliau haji dengan membiarkan harta tersebut apa adanya karena dipakai untuk tempat tinggal ibu? Apakah kami juga salah jika nanti sudah menyampaikan ke ibu namun beliau tetap kekeh menunggu haji reguler saja dan kami mati beliau? Saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan ibu sepulang haji, biiznillah. Namun ada keraguan salah satu adik saya, kalau rumah dijual nanti ibu tinggal di mana, menghabiskan masa tua di mana. Sebenarnya ibu bisa tinggal bersama saya, suami juga sudah setuju, atau tinggal bersama adik yang lain di rumah dinas kantor yang juga sudah menyanggupi. Saya takut kalau tidak mengusahakan ibu haji segera hanya karena tidak maksimal menjual harta yang ada, tidak satupun dari kami sanggup mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak serta Allah hisab kami. Tapi kami juga takut dianggap durhaka karena meminta ibu untuk melepaskan rumah tempat beliau tinggal untuk memenuhi kewajiban beliau kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz, semoga Allah memberikan taufik dan kemudian agar pertanyaan bisa dijawab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ala nasi hijjul bait, dan diantara hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji. Man istata'a, tapi apakah ke semua orang? Tidak. Man istata'a, bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke tanah suci. Nah, ada pembahasan panjang para ulama tentang masalah kemampuan. Dalam konteks seperti ini, walau telah bisawab ya, dengan segala, kalau kita lihat keterangan para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, para ulama menyampaikan dari Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita punya 2 rumah, maka jual salah satunya untuk berangkat haji. Jadi kalau kita punya 2 rumah dan menjual salah satunya, itu bisa buat kita berangkat haji, maka kita sudah mampu dan jual lalu berangkat. Tapi kalau kita nggak punya, kalau kita hanya punya 1 rumah dan itu satu-satunya rumah tempat tinggal kita, dan dan itu pun rumah itu misalnya artinya bukan punya kita secara utuh. Ini kan bukan rumah ibu secara utuh. Ini rumah ibu dan dan anak-anaknya, gitu loh. Dan kalau dijual itu, kalau rumah itu dijual, ibu bisa berangkat haji bukan hanya, jadi gini loh, ibu berangkat haji kalau rumah itu dijual atau bagian dari atau rumah itu dijual lalu bagian ibu diambil, lalu itu cukup untuk naik haji. Kalau yang kita pahami kan opsi yang pertama ya nggak sih, bahwa rumah itu dijual lalu semua anak-anak menanggalkan haknya lalu berikan ke ibunya plus bagian dari ibunya, baru itu yang bisa membuat ibu naik haji, gitu ya. Maka itu bukan istitoah dalam ilmu fikih, bukan istitoah, bukan kemampuan. Artinya ibu belum wajib haji, gitu loh. Ibu belum wajib haji. Tapi cara itu boleh nggak? Boleh, tapi ibu ridho dulu, gitu loh, karena rumahnya mau dijual. Lalu jangan sampai terbengkalai setelah beliau pulang dan semua ahli waris ridho haknya dikasih ke ibu itu. Tapi kalau
kalau pertanyaannya apakah sudah wajib haji, insya Allah belum. Karena kondisinya adalah rumah itu dijual dan itu milik lebih bukan milik ibu tapi milik ibu dan anak-anak, dan semua anak-anaknya harus menanggalkan haknya dulu baru plus jatah ibunya untuk bisa ibunya naik haji. Berarti ibunya mampu apa tidak? Tidak. Ibunya harus dapat dukungan uang dari siapa? Dari anaknya. Berarti ibunya mampu apa enggak? Enggak, ibunya enggak mampu. Makanya kata para ulama, kalau dia punya 2 rumah, dengan jual salah satunya dia bisa berangkat haji, ya jual itu mampu. Atau dia punya 1 rumah, itulah, dia punya 1 rumah di misalnya Jakarta Pusat, benar-benar pusatnya Jakarta, jangan terlalu itulah, terlalu tajam. Dia punya 1 rumah tapi rumahnya 4.000 meter gitu loh. Gitu. Kalau dia jual itu rumah atau sebagian, dia bisa haji dan dia bisa dapat rumah yang masih sesuai dengan kebutuhannya, gitu loh. Bahkan plus, ya udah jual aja, itu udah mampu. Gitu. Tapi dalam bentuk apa? Tanah atau aset, gitu loh. Tapi kalau rumah kita rumah yang sederhana, dan itu pun juga bukan semua apa, itu pun misalnya rumah waris punya, maka itu belum mampu. Atau misalnya itu tadi dijual, lalu bagian ibu dikasih, dan apa namanya, itu bisa buat haji, bisa buat beli, bisa buat tempat tinggal ibu setelah pulang haji, bisa buat kebutuhan apa, kebutuhan primer, ya itu bisa masuk kategori mampu. Tapi kalau ini harus disupport semua pihak dulu baru bisa berangkat, maka ini berarti bukan kemampuan ibu, tapi kemampuan semua, kemampuan yang dapat dari semua, kemampuan yang dapat dari effort dari semua anak-anak dan ibu tersebut. Belum sekali lagi, kecuali kalau semuanya ridho dan ibunya pun juga ridho dan seterusnya, gitu loh. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Qayyim, Ustadz berserta tim dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz, saya mau bertanya, 4 tahun lalu saya mengetahui bahwa kakak kandung saya berzina dengan pacar maupun temannya. Kalau zaman sekarang biasa disebut FWB, FWB. Apa? Hah? Friends with benefit. Friend with benefit. Berarti saya bukan orang zaman sekarang nih, saya nggak ngerti. Friend with benefit. Artinya kalau benefit di sini artinya itu. Jadi apa namanya? Ya kan namanya friendship kan pasti ada benefit ya. Tapi maksudnya ke arah sana ini. Jadi hati-hati juga ya. Gue berteman sama dia tuh banyak benefitnya bro. Orang misalnya, artinya zina, nggak bisa begitu. Atau Allah taala. Oke, ketika itu saya sangat merasa kecewa dan hati saya hancur. Lalu saya tegur dan menerima serta membimbing kakak saya. Sebelumnya ibu saya sebelum beliau meninggal memberikan aman untuk membimbing kakak saya ini. Awalnya kakak saya mau tobat, bilang mau tobat, awal mulai mau diajak sholat dan lain sebagainya. Tapi beberapa waktu ini saya mengetahui bahwa dia masih melakukan zina tersebut. Bahkan sekarang ini laki-laki itu sudah menjadi suami orang. Bahkan kakak saya rela untuk hamil. Saya harus bagaimana Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah membimbing dia dan berperilaku lembut lagi dan menerima dia, tapi ternyata masih begini. Kondisi saya masih memiliki ayah. Apa tindakan yang sekiranya harus saya lakukan Ustaz? Mohon bimbingannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hukum asalnya kita perlu berdiskusi dan
menyampaikan kepada ayah kita, karena beliau yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyyati. Beliau kepala keluarga, beliau pemimpin. Pemimpin harus tahu bagaimana kondisi lingkungan dia tersebut. Dan beliau akan ditanya di hadapan Allah Taala. Jadi perlu disampaikan. Tapi itu yang poin yang kedua. Hadirin Allah muliakan, ingat ucapan dari para ulama bahwa hadzal asr asrul rifq was sabr wal hikmah. Itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Masa ini tuh masa lemah lembut, masa sabar dan masa hikmah. Jadi sikapnya kakak kita dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan hikmah. Sampaikan terus gitu loh. Apalagi ini posisi kakak, susah kita untuk biasanya nggak tahu ya gimana kondisinya, tapi bargain position adik biasanya nggak kuat. Dan sadarkan bahwa ketika terjadi zina, yang paling dirugikan itu laki-laki atau wanita? Wanita. Semua rugi jelas clear, tapi yang paling dirugikan adalah wanita. Dan secara umum, saya nggak tahu kondisi, tapi secara umum wanita dikorbankan, wanita dilecehkan, dan wanita dipermainkan. Dan semoga Allah jaga kita dan menjaga seluruh wanita kita, amin ya rabbal alamin. Sedangkan seharusnya wanita itu dimuliakan, wanita itu dihormati, wanita itu ditinggikan. Jadi ini yang perlu ditanamkan bersama-sama, hadirin. Minta pertolongan kepada Allah sebelum kita dakwahin kakak kita. Minta tolong, doakan sebelum bicara tuh, doa dulu. Mau bicara sama kakak nanti besok pagi, malamnya tuh tahajud dulu, doa sama Allah, minta petunjuk, minta kemudahan. Wasta'inu bisabri wassalam, minta perang dengan sabar dan salat perbanyak biar Allah tolong. Dan yang berikutnya, bicara dengan lemah lembut. Tadi yang kita katakan, sikapi dengan lemah lembut. Karena secara umum wanita tuh korban. Bicara sama korban itu kasar atau lemah lembut, hadirin? Ya. Hukum asal bicara dengan korban itu, korban tuh diintimidasi, dikasari, atau dibicarakan dengan lemah lembut? Lemah lembut. Bicara dengan kakak kita lemah lembut, karena secara umum wanita korban. Nasallallahu. Dan hukum asalnya bicara sama wanita itu lemah lembut. Makanya istausu bin nisa'i khaira. Salah satu nasihat yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW adalah saling mengingatkanlah agar tetap baik dan lemah lembut kepada wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Dan segala narasi seperti itu. Lalu dan Nabi SAW bersabda, in dhahabta tuqimuha kasarta. Wanita itu kalau dipaksa, dicocor segala macam, berubah jadi baik atau sebaliknya? Patah, kata Nabi SAW. Itu Nabi SAW mengatakan. Anda cecer terus wanita, Anda push terus, nggak dikasih nafas gitu, dicocor gitu, ditekan. Walaupun baik, kata Nabi, hasilnya kasarta, patah, bukan jadi baik, bukan. Ini kan konteksnya Anda ingin merubah wanita itu jadi lebih baik, tapi caranya dipush, dicecer. Hasilnya bukan jadi lebih baik, jadi berantakan. Itu wanita. Harus disikapi dengan baik dan lemah lembut. Dan kalau mau tegas, jangan setiap saat tegas gitu loh. Atau kalau jangan setiap saat keras, nggak bisa. Ada mungkin saat waktunya kita benar-benar tegas atau kita marah. Tapi kita harus netralisir di kesempatan lain, itu harus baik, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Terus juga sampaikan bahwa dosa zina, dosa yang sangat besar. Dosa zina adalah dosa yang sangat besar.
Dan kalau sudah menikah hukumnya rajam, nggak main-main hadirin. Dan salah satu kaidah dalam dosa zina apa? Masih ingat nggak kata para ulama? Inna zina dainun. Sesungguhnya zina itu hutang yang akan dibayar oleh keluarga, yang akan dibayar sama anak. Sekarang sih orang nggak mikir karena udah tenggelam dalam syahwat. Nanti ada nyesel senyesal-nyesalnya. Anda nyesel, nanti Anda tiduri anak orang, anak Anda bisa ditiduri oleh orang lain. Anda lecehkan anak Anda bisa dilecehkan oleh orang lain. Hadirin, ini salah satu pola yang berlaku di kehidupan. Hati-hati masalah ini. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustazi wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memberkahi Imam Ibnul Qayyim, Imam Nawawi, Ibnul Jama'ah, dan para ulama serta seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah selalu menjaga rakyat Palestina dan memerangi dari kaum Zionis. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Saya ingin bertanya, saya seorang wanita berusia 46 tahun, 3 bulan yang lalu saya resmi bercerai dengan suami saya. Saya sekarang kenal dengan seorang laki-laki, teman kuliah saya, yang menjadi imam masjid, hafidz Quran, dan pernah kuliah di Timur Tengah tapi tidak selesai. Saya suka kepada beliau karena akhlak dan rasa malu yang dimiliki, dan cara berpikirnya. Dan sepertinya beliau pun menyukai saya. Namun usia kami berbeda 20 tahun. Teman kuliah. Cukup ini ya. Mungkin baru kali kuliah lagi ya. Atau bisa S2 dan seterusnya. 2 bulan kenal dengan beliau banyak memberikan nasihat kepada saya untuk lebih meningkatkan ibadah, seperti merutinkan zikir dan hafalan dari Al-Quran. Namun sudah sepekan ini beliau bilang mau mengurangi komunikasi dengan saya. Jujur Ustadz, saya selalu meminta kepada Allah untuk menjadikannya sebagai qawam saya. Oh, jadi langsung minta jadikanlah dia jadi pemimpin saya atau suami saya. Qawam itu maksudnya suami. Tapi usia yang terpaut jauh terkadang membuat saya berpikir ulang. Hal apa yang sebaiknya saya lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya untuk saya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Nggak mudah memang kondisi seperti ini, apalagi di usia seperti itu. Terus yang kedua, husnudzon dengan Allah. Lalu yang ketiga, kita harus yakin pertolongan Allah itu jauh lebih luas. Namun tetap mempertimbangkan apa yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika ada seorang laki-laki yang Allah takdirkan bahasanya apa ya, ada di circle kita gitu loh, dan itu bukan karena hubungan maksiat, bukan karena circle atau apa ya, biasanya enaknya dalam radar kita gitu, dalam radar kita itu bukan maksiat, itu bukan apa, itu nggak pakai cara yang haram, dan kayaknya dipermudah aja sama Allah gitu. Sebagaimana kan kata Nabi SAW, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah, beramalah karena semua kan akan dipermudah ke takdirnya masing-masing gitu. Jadi ada pihak itu kita ingin susahnya nggak tembus-tembusan, tapi Allah mudahkan, Allah mudahkan. Makanya kan doa istikharah apa? Kalau ini takdir saya, maka apa? Faqdurhuli. Kalau ini yang terbaik, maka takdirkan dan apa? Mudahkan. Dan mudahkan tuh caranya banyak. Pokoknya kita dibuat mudah aja gitu. Jadi kalau Allah permudah, dan bukan kita nggak pakai cara yang haram, cara yang rendah, cara yang itu, pokoknya Allah mudahkan.
Terus juga kita tetap jaga komunikasi gitu loh. Di poin pertama agak rentan ya gitu loh. Teman kuliah terus kasih nasihat-nasihat gitu ya, ya agak rentan. Tapi di endingnya sebenarnya ini hal positif. Beliau ingin mengurangi komunikasi, kan bagus gitu loh. Jadi kalau teman kuliah nggak oke lah banyak bicara, walaupun alasannya dengan dengan nasihat. Kalau teman gitu, makanya kan kata para ulama, jangan berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan alasan belajar Quran gitu loh. Jangan dua-duaan sama wanita walaupun dengan alasan belajar Quran. Tapi mungkin ya seorang bisa khilaf, tapi sepertinya beliau atau si laki-laki ini berusaha untuk memperbaiki dan menjaga komunikasi ini, itu bagus. Walau ta'ala misal, coba kita ambil ibrah dari Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha kan dekat dengan Nabi, Allah mudahkan bermuamalah dengan Nabi SAW. Bisa Allah mudahkan melihat Nabi SAW. Melihat tuh artinya bukan ngeliatin syahwat, bukan ya, tapi maksudnya bisa berinteraksi dengan Nabi SAW lebih dekat dengan cara yang halal dan tidak ada unsur yang haram dan merendahkan, yaitu dalam hubungan bisnis. Lalu beliau mengutus Maisarah untuk ngecek itu semua, kan tahu kan kita ceritanya. Artinya lihat profil itulah, lihat cerita itu, dan akhirnya begitu confirm bahwa Nabi SAW adalah sosok laki-laki yang sangat luar biasa, Khadijah berusaha melakukan langkah berikutnya dan sangat elegan, sangat berkelas. Nah kalau memang gitu loh, kalau dan mayoritas ulama mengatakan bahwa pautan usia Khadijah dengan Nabi SAW jauh 40 dan 25, walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Dan ada hadis yang diperbincangkan para ulama, tetapi hadis Aisyah menunjukkan hal tersebut. Intinya adalah bahwa begitu Khadijah mempertimbangkan semua aspek dan sosok yang paling ideal adalah laki-laki atau pria yang Allah mudahkan bisa berada dalam radar beliau, maka disegerakan dan langkah dimulai dari Khadijah. Jadi nggak masalah kalau beliau asal udah clear semuanya, coba buat sebuah langkah nyata, tapi elegan, harus baik. Coba masuk dari pihak lain gitu loh. Dan Allah tahu, apalagi kalau kita merasa bahwa dia punya rasa juga dengan kita, maka saya rasa gini loh jamaah sekalian, cari laki-laki baik itu susah banget sekarang. Sebagaimana cari wanita baik juga susah, sepakat. Tapi benar-benar nggak mudah cari laki-laki baik. Belum lagi kan kita tahu semakin akhir zaman kan jumlah laki-laki wanita itu seimbang apa tidak? Tidak. Jumlah wanita akan semakin lebih banyak daripada laki-laki. Itu kan menunjukkan bahwa jangan gampang melepas momentum, atau jangan mudah melepas sosok yang Allah mudahkan ada di hadapan kita dengan cara yang halal dan tidak offside, tidak offside dan tidak melampaui batas. Karena susah, sangat susah. Kata para ulama, as-sayfa dhayya'til laban, gitu loh. As-sayfa dhayya'til laban. Itu istilah mengatakan bahwa Anda telah menyanyiakan momentum, dan momentum itu nggak akan datang lagi. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim, jika Allah buka pintu kebaikan maka masuklah, karena Anda nggak pernah tahu kapan pintu itu tertutup, dan kalau tertutup maka dibuka lagi untuk Anda. Dan ada banyak pintu yang kalau sudah tertutup nggak pernah terbuka lagi di dunia ini, dan yang ada hanya penyesalan. Jangan sampai itu terjadi. Hanya saja, nah ini untuk menetralisir nih, kayaknya udah semangat habis ini nih. Jangan begitu juga. Beliau menyampaikan baru 2 bulan mengenal. 2 bulan tuh masih perlu memastikan beberapa hal.
Dan maksud dan solusinya bukan berdekatan intens komunikasi, bukan juga. Tapi coba pakai cara-cara yang dijelaskan para ulama lah gitu loh. Cek lakukan background check, lalu lihat circle orang-orang terdekatnya siapa, orang baik atau tidak, lalu keluarganya bagaimana. Jadi karena 2 bulan masih untuk case seperti ini ya, perlu ada hal-hal yang dicek. Walaupun sekali lagi nggak mesti begitu juga. Tapi sekali lagi kan tadi kita bilang bahwa laki-laki yang benar-benar bisa menjadi suami yang performanya bagus tuh itu susah. Maka di sisi lain oknum tuh banyak, yang KW tuh banyak. Jadi hati-hati. Intinya hati-hati dan diskusi gitu loh. Dan kalau punya libatkan wali kita gitu. Jadi kalau memang kita udah tertarik dan seterusnya, kayaknya libatkan wali kita. Jadi coba wali kita turun untuk laki-laki versus laki-laki gitu loh, untuk melakukan penjajakan lebih lanjut. Wali kita turun, atau ada laki-laki di keluarga kita yang terpercaya turun yang bisa memerankan peran wali. Jadi jangan kita sendiri, apalagi wanita kalau udah ini seringkali dimanfaatkan kalau laki-lakinya nggak baik, seringkali dimanfaatkan kalau dapat oknum gitu loh. Apalagi kalau sudah jatuh cinta, hubbuka li syai'umik, cintamu kepada sesuatu itu buat kamu buta. Ya kalau pas buta berada di lingkungan yang baik, tapi kalau salah, naudzubillah. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.